Seorang mandor yang berasal dari Ponorogo nekat ingin menjual ginjalnya. Hal itu diketahui lantaran tidak memiliki uang untuk membayar para pekerja. Mandor ini memiliki sebanyak 28 orang yang telah mengerjakan rumah tahan gempa di Dusun Kecinan, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara. Beberapa bulan lalu mereka datang ke Lombok Utara dengan tujuan bekerja. Selain itu, kedatangan mereka selain atas inisiasi pemerintah dari CV Global Sekawan, juga atas permintaan dari Kepala Desa dan Pokmas setempat. Saat dikonfirmasi Minggu 21 Maret 2019, mereka mengaku sudah 3 bulan lamanya bekerja. Dan mereka belum mendapatkan upah, padahal setidaknya mereka dapat membangun 2 unit rumah Riko dengan puluhan pondasi. Menurut Nanang Sugianto selaku mandor, pihaknya memang tidak mengetahui perihal prosedur kesepakatan antara CV Global dengan Pokmas maupun kepala desa setempat. Pasalnya, dirinya hanya sebagai kepala pelaksana pada bangunan rumah. Sehingga ia merasa heran dengan semua pekerja tiba-tiba disuruh untuk menyetop aktivitas pembangunan. Ia pun sempat meminta upah kepada pihak CV ataupun Pokmas, namun sepertinya enggan bertanggung jawab atas persoalan tersebut. Maka dengan dasar itulah sehingga ia ingin menjual ginjal untuk membayar upah kepada para pekerja. Bertanggung jawab di sini berniat menjual ginjal saya walaupun bertentangan dengan hukum. Bila ada yang minat, saya jual, uangnya akan saya bayarkan kepada para pekerja yang berjumlah 28 orang. Saya di sini sebagai korban dari program RTG di Lombok, tempat dan yang dilaksanakan pekerjaan itu di Dusun Kecinan, Desa Malaka. Saya terpaksa berniat seperti ini agar saya dan rekan-rekan semua bisa pulang dan bisa membayar lunas tanggungan gaji pekerja semuanya. Sementara Haji Akmaluddin Ihsan, Kepala Desa Malaka mengakui pekerja luar yang digunakan dalam membangun rumah itu berdasarkan atas kesepakatan Pokmas dengan pihak CV Global. Sebab pada awalnya Pokmas hanya ingin meminta untuk dibuatkan satu rumah percontohan saja. Namun, pihak CV Global sebelumnya sudah berniat membuat pernyataan dengan Pokmas akan dibangunkan sekaligus 32 rumah ditanggulangi dana oleh CV sendiri. Namun sejauh ini ia melihat progres yang dikerjakan hanya 2 struktur pembangunan serta pondasi saja. Terlebih setelah di-cross-check oleh tim PUPR pun struktur yang dibangun itu tidak memenuhi standar rumah tahan gempa. Maka hal tersebutlah yang menjadi satu alasan Pokmas untuk menolak menggunakan CV Global Sekawan. Lebih lanjut perihal terhadap para tukang yang merasa keberatan atas pembangunan itu menurutnya tidak relevan. Pasalnya, keinginan itu bukanlah atas keinginan Pokmas, melainkan atas dasar keinginan dari CV Global Sekawan. Saya tetap beradu argumen dengan realnya di lapangan. Sebelumnya. Silakan dia itu berapa kehabisannya mereka. Tetapi kalau melihat dari kerugian saya, justru kerugian saya lebih besar. Dalam membangun ini ya? Iya. Saya Pak sebenarnya belum niat bangun rumah Pak. Cuman karena saya ingin menyelamatkan mereka, akhirnya saya utang sana utang sini untuk melanjutkan pekerjaan mereka supaya masyarakat ada kepercayaan terhadap global itu. Pada dasarnya adalah kami Pokmas ini menerima rumah tentunya dengan konsep RTG. Nah, kaitan dengan persoalan pembayarannya itu seperti biasa, seperti semua kita tidak keluar dari juknis yang ada. Artinya kita selesaikan semua administrasi, pendebetan dan lain sebagainya. Nanti seperti biasa sudah pembayarannya seperti apa. Dalam percepatan rehab rekon, pihaknya memang tidak melarang bagi pengusaha yang ingin membantu, asalkan sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan. Dari Lombok Utara, Eza Ibrahim, Eni Oktaviani, Samalas TV mengabarkan.